Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku di channel cerita. Dimanapun saudara berada, Alhamdulillah yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Namun, sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, mari kita menulis sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Langit Yerusalem memerah bukan karena senja. Pada malam itu tak ada keindahan jingga seperti biasanya. Hanya cahaya merah menyala seperti api yang keluar dari perut bumi, melahap dari kejauhan hingga kota tua. Dari menara-menara gereja, masjid dan sinagog, asap hitam membumbung seperti bisikan kutukan yang lama terpendam. Di perbukitan Karmel, suara sirene meraung bersahutan. Angin musim panas meniup kencang, membawa bara dari satu rumah ke rumah lain. Api melompat dari pohon zaitun ke menara sinagoga, membakar tanpa memilih. Petugas pemadam kebakaran yang jumlahnya sudah melewati batas kemampuan, berlari dengan pakaian pelindung yang tak lagi mampu melawan panas. Mobil-mobil pemadam terbalik, pasokan air menipis, dan komunikasi radio rusak akibat ledakan gardu listrik. Kita tidak sedang memadamkan api, kata seseorang di antara mereka. Kita sedang menghadapi kemarahan langit. Tak seorang pun tahu dari mana api itu bermula. Ada yang bilang dari hutan Galia yang terlalu kering karena kemarau panjang. Tapi ada juga yang percaya ini bukan kebakaran biasa. Ini sesuatu yang lain. Di pusat Yerusalem dekat tembok ratapan orang mulai meninggalkan doa mereka, tidak karena kehilangan iman, tetapi karena hawa panas mulai menjilat dinding batu tua. Imam-imam tua membawa gulungan Taurat dan kitab suci, menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Para biarawan Koptik dan biarawati Fransiska turun ke bawah tanah membawa salib dan ikon-ikon kudus. Tuhan, jangan biarkan rumahmu musnah, gumam seorang biarawan tua sambil menatap ke atas. Tapi tak terlihat langit, hanya asap. Kebakaran telah menyelimuti lereng-lereng Bukit Zion, museum sekolah, bahkan kantor-kantor pemerintah dilahap habis. Tak ada perbedaan antara gedung pertemuan, rumah ibadah, dan rumah warga. Api membakar segalanya tanpa diskriminasi. Israel memanggil bantuan dari seluruh dunia. Pesawat-pesawat pengangkut air dari Yunani, Prancis hingga India berdatangan. Namun, begitu air ditumpahkan, percikan api malah melonjak tinggi, seperti meminum air untuk kemudian menyemburkannya dalam bentuk bara. Kenapa hal ini terjadi? Kata salah satu dari mereka, karena mungkin kita sudah terlalu lama saling membakar, hingga akhirnya langit memutuskan gilirannya. Sahut seorang imam tua dari etnis Armenia yang berdiri tak jauh dari sana. Media internasional mulai menyebarkan kabar kebakaran terbesar dalam sejarah Timur Tengah, api neraka menjamah tanah suci. Namun di balik semua berita itu, konspirasi dan teori bermunculan. Ada yang bilang ini adalah senjata cuaca, eksperimen yang gagal. Ada pula yang percaya ini akibat dari eksploitasi alam yang sudah melewati batas. Namun di dalam kota, orang-orang bicara lain. Ini bukan bencana biasa, kata Miriam, seorang wanita tua Yahudi yang selamat dari Holocaust. Ini penghakiman. Sementara itu di pegunungan dekat Bethlehem, para petani Palestina menatap api yang perlahan menjalar ke kebun zaitun mereka. Tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu dan berdoa. 2 minggu telah berlalu, api belum padam. Pasokan listrik dan air di banyak kota lumpuh. Bandara Ben Gurion ditutup, rumah sakit penuh, ribuan orang mengungsi ke Yordania, Siprus, dan Mesir. Namun anehnya, di tengah kehancuran, keheningan mulai menyelimuti Yerusalem. Tak ada lagi suara tembakan, tak ada lagi perdebatan soal wilayah, hanya suara api dan tangis. Asap terus menggulung dari Bukit Golan hingga lembah Negev. Setiap malam warna merah menyala seperti mata raksasa yang marah menatap bumi. Setiap hari langit menggantungkan abu di udara, seolah-olah tangan langit sendiri sedang menulis pesan di antara kabut. Aku melihat kalian. Di salah satu reruntuhan sinagoga yang tinggal
puing-puing batu hangus. Eliyahu duduk termenung, jubahnya sobek, matanya kosong. Di pangkuannya gulungan Taurat yang gosong sebagian. "Ini bukan sekedar musibah," katanya lirih kepada seorang pemuda Yahudi yang duduk di sebelahnya. "Ini teguran dari langit. Ini tangan Tuhan." "Kenapa, Robbi? Apa yang sudah kita lakukan?" Robbi Eliyahu memandang reruntuhan di sekelilingnya dan dengan suara bergetar ia menjawab, "Kita lupa kasih sayang. Kita lupa belas kasih. Kita menembuk tembok, bukan menjalin silaturahmi. Kita menggenggam tanah tapi lupa pada langit. Maka langit membakar tanah yang kita rebutkan." Selama puluhan tahun tanah suci menjadi rebutan, bukan hanya antara bangsa tapi juga antara keyakinan. Tanah yang seharusnya menjadi tempat sujud dijadikan medan perhitungan. Dalam balutan bendera dan nama Tuhan, manusia saling menyakiti. Kini tanah ini sendiri seolah marah. Api merayap bukan seperti bencana biasa, tapi seakan memiliki kehendak. Ia tak terbendung oleh teknologi, tak luluh oleh doa yang terlambat. Di padang gurun Judea, pasir panas menggumpal seperti membakar dari dalam. Kebun-kebun kurma hangus, domba-domba tak bisa menyelamatkan diri. Orang-orang berdoa tapi lidah mereka keluh, sebab mereka tahu doa tanpa pertobatan hanyalah gema kosong. "Tanah ini dijanjikan pada kita," teriak seorang pria dengan penuh amarah saat diwawancarai oleh stasiun televisi. Seorang pemuda dari komunitas Arab Kristen yang berdiri di dekatnya menjawab dengan tenang, "Tapi janji itu datang bersama perintah untuk berlaku adil, bukan?" Di tengah kobaran yang membakar tanah kelahiran para nabi, banyak orang mulai mengingat kisah lama tentang Musa yang pernah membelah laut, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyelamatkan, tentang Daud yang menang, bukan karena pedangnya, tapi karena keberaniannya melawan ketidakadilan, tentang Isa yang memaafkan bahkan disalibkan, tentang Isa yang dimaafkan bahkan ketika disalibkan. Namun, kini generasi mereka hanya mewarisi nama-nama besar tanpa meneladani jalan hidup mereka. Salah satu menara gereja tua roboh malam itu. Saat para jemaah membersihkan puing, mereka menemukan lonceng yang terendam debu dan batu hangus. Seorang anak memukulnya pelan. Suara nyaring itu menggema seperti tangisan dari masa lalu. Di Masjid Al-Aqsa, imam-imam tua bersujud dalam abu. Mereka tak meminta air, tak memohon makanan. Mereka hanya mengucap satu kalimat berulang-ulang, "Ampuni kami ya Rabbi, karena kami telah membiarkan kebencian tubuh di tempat sucimu." Malam itu tak ada yang tidur di Yerusalem. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim duduk dalam lingkaran membaca kitab suci mereka masing-masing. Bukan untuk berdebat, tapi untuk memahami, mencari pesan dari langit yang tak lagi hanya bersuara. Tak ada yang bisa membendunginya, tak ada yang bisa memadamkan apinya. Jika tangan Allah yang bergerak, tiada manusia yang bisa menghentikan. Begitulah keadaan Israel sekarang.